Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Publik belakangan disuguhkan dengan rentetan manuver partai politik. Pasca PD Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Bandul politik diyakini akan berubah. Sejumlah ketua umum partai politik pun bergerak menentukan arah. Muncul gagasan koalisi besar dari Partai Golkar. Namun gagasan itu disebut sulit terwujud oleh elit parpol pendukung Ganjar. Sampai kapan warawiri parpol perkuat koalisi ini akan berakhir? Mengapa sulit bagi 6 parpol pemerintah untuk bersatu dalam barisan yang sama? Saya Reinhard Sirait. Inilah Talk Politik selengkapnya. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik melakukan upaya lobi politik dari satu partai ke partai politik lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah dukungan dari P3 kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada 30 April lalu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono bersama sejumlah petinggi partai mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat dukungan tersebut. P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan calon Presiden Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 28 April lalu. Kedatangan PKB ini bahkan memunculkan kemungkinan Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Selain menemui Prabowo, Caimin bersama PKB juga telah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 3 Mei lalu. Dan di hari yang sama, Muhaimin Iskandar juga menemui Partai Demokrat di Cikeas, menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, dua petinggi Demokrat tersebut juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas pada Sabtu 29 April lalu. Ya, dan malam hari ini di Talk Politics with Reinhard kita akan membahas lebih jauh bagaimana kemudian warawiri partai politik untuk memperkuat koalisinya masing-masing dan apa nanti hasil akhir dari sejumlah manuver yang dilakukan ini. Bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung di studio, ada Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan. Bang Eriko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Eriko sudah hadir. Untuk semua. Ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ferry juga, Waketum dari Partai Perindo. Kang Ferry, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat malam, Bang. Selamat Direktur malam. Eksekutif Parameter Politik Indonesia ya, Bang ya? Yap. Oke, kita bahas soal pergerakan partai politik mungkin sepekan 2 pekan belakangan, terutama ketika partainya Bang Eriko sudah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres begitu ya. Nah, saya mau ke Bang Nurdin dulu sebagai partai Golkar yang kemudian belakangan kita lihat cukup sering warawiri, Bang Nurdin Halid. Aktif gitu ya. Aktif ya. Jadi ini bahkan dibilang ini langkah zigzagnya Partai Golkar. Jadi sampai hari ini apa hasil warawiri Partai Golkar itu, Bang? Pasca sahabat saya PDIP, Bung Eriko ini Ibu Mega mengumumkan Mas Ganjar calon presiden, maka dinamika intensitas politik itu sangat tinggi karena untuk mempercepat daripada terciptanya sebuah kerjasama politik atau koalisi untuk mengusung calon presiden. Itulah kemudian Pak Erlangga bergerak dengan dinamis, bergerak cepat, melakukan silaturahmi politik untuk lobby-lobby politik, pasti itu bukan silaturahmi biasa itu. Nah, bertemu dengan Demokrat, bertemu dengan Gerindra, bertemu dengan PKB, dan saat ini hasilnya jadi warawiri itu silahkan itu. Nanti saya cerita ya. Dalam selalu saya mengatakan bahwa Indonesia demokrasinya dibangun di atas multipartai. Nah, tidak ada kolaborasi politik tanpa kerjasama. Itu tidak mungkin itu. Nah, oleh karena itu maka terakhir ini terkini, insya Allah
hampir pasti Golkar, PKB, Gerindra itu hampir pasti itu. Nah, oleh karena itu dengan 3 kekuatan politik ini besar ini ya. Golkar, Gerindra itu pemenang pemilu 2 dan 3 itu. Nah, oleh karena itu jumlah kursi di parlemen. Dan kalau dilihat dari geostrategi, geopolitik, geoekonomi, apabila Pak Erlangga nanti menyatakan misalnya bahwa beliau hanya bersedia menjadi wapres, pasangan yang paling seksi itu adalah Pak Erlangga jadi cawapres itu. 3 kekuatan politik yang besar, Bang. Ya, jadi Pak Prabowo Erlangga dengan survei yang terakhir juga yang saya baca, yang saya dengar itu Prabowo Erlangga itu mengungguli semua capres yang capres yang ada gitu. Nah, oleh karena itu, tapi sudah ada kesepakatan bahwa Golkar PKB adalah koalisi inti. Nah, tentu nanti pertanyaannya bagaimana KIB kan? Iya. Oke, tapi paling tidak Anda mengatakan bahwa itu 3 kekuatan yang cukup besar. Tidak lebih besar dibanding kekuatannya Bang Eriko PDI Perjuangan atau bagaimana? Iya, kalau sekarang yang ada, PDIP kan baru dengan P3, ya, ada hanura non parlemen gitu. Kalau dihitung dari jumlah kursi, ini lebih besar ini, ya, Golkar, Gerindra dan PKB. Oke, jadi pergerakan Golkar ini juga diyakini untuk menandingi kekuatan dari PDI Perjuangan dan juga P3, begitu Bang? Bukan dimasukkan begitu. Pak Erlangga itu adalah seorang politisi, seorang teknokrat dan seorang politisi yang konsisten dan memegang nilai-nilai etika di dalam pergaulan politik ya. Seperti kita pahami bahwa di bulan puasa itu ada pertemuan di markasnya Nasdem yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden yang mewacanakan mengikhtiarkan koalisi besar. Markas PAN waktu itu ya? Ya, markas PAN. Ya PAN, ya betul. Nah itu mewacanakan daripada mengikhtiarkan untuk koalisi besar demi kepentingan membangun bangsa yang lebih baik, demi demokrasi yang lebih baik. Nah, Pak Erlangga itu konsisten di situ, memperjuangkan itu, gitu ya. Di samping beliau juga memang salah satu inisiator untuk membentuk koalisi kebangsaan. Itulah pergerakan politik, kalau beliau politik lakukan Pak Erlangga karena konsisten dalam memperjuangkan sebuah ikhtiar untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Eriko, sudah ada poros kekuatan yang menurut Bang Nurdin Halid juga cukup kuat, PKB, Golkar dan juga Partai Gerindra. Yang ini mungkin banyak dibaca akhirnya nanti bisa berhadapan-hadapan dengan koalisi atau kerjasama politiknya Bang Eriko Sotarduga dan kawan-kawan. Reinhardt, ini menarik sebenarnya. Kami sama Bang Nurdin Halid ini sudah berulang kali bersama-sama di televisi. Di MNC juga barangkali baru pertama ini ya. Terakhir sebelum deklarasi PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, Bang Nurdin ini kami di stasiun televisi lain, menurut saya Dinda Eriko sebentar lagi ini akan ada deklarasi dan perubahan konstelasi yang akan terjadi nanti. Ya saya tentu pada waktu itu tidak ingin menjawab ya, saya bilang walaupun nama saya Eriko Sotarduga saya nggak ingin juga Bang. Saya bilang begitu sama Bang Nurdin. Tapi ternyata prediksinya Bang Nurdin tuh cukup akurat kan begitu kan, artinya setelah PDI Perjuangan melakukan deklarasi yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, ternyata konstelasi ini cukup dinamis ya Bang. Cukup dinamis. Dan sebenarnya bukankah ini yang kita harapkan bersama, bahwa masyarakat melihat dan ini sudah menuju ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Karena kenapa? Ini sudah menuju konsolidasi yang benar kan begitu Bang. Bang Nurdin, kalau kemarin-kemarin masih lebih banyak cerita lobby, cerita katakan pembicaraan secara persahabatan. Tapi kalau ini nanti tentu lebih arahnya kepada kerjasama. Walaupun Reinhardt, saya harus jujur menyampaikan, secara hitungan, kami dengan P3 kan sudah bekerja sama kan begitu. Partai yang masih ada yang di parlemen, ini nanti Kang Ferry tentu bisa menambahkan, yang ada di parlemen masih bisa 3 kerjasama lagi. Secara hitungan kursi, secara hitungan matematis. Secara kuantitas ya. Secara kuantitas. Tetapi kalau melihat perkembangannya ini dengan aktifnya Bang Nurdin Halid dan teman-teman ini, wah ini kan benar-benar rawe-rawe rantas, kira-kira begitulah kan. Pokoknya ini warawiri pokoknya mesti terjadi nih. Kalau saya melihat seperti itu, ya sekali lagi saya bukan ingin menduga-duga karena nama saya Eriko Sotarduga, tidak. Tapi kelihatannya memang kemungkinan bermuara kepada tiga kerjasama, tiga pasangan ya, tiga pasangan atau tiga poros kalau melihat ini situasinya. Katakanlah, sebenarnya kan kalau mau dan PDIP dan Golkar tampaknya sudah berada di poros yang berbeda. Tidak ada yang tidak mungkin. Adinda Reinhardt harus menyadari betul
bahwa politik itu adalah the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di sini. Nanti adinda saya Adi Pre pasti bisa menjelaskan ini lebih detail lagi. Tidak ada yang tidak mungkin karena ini masih sampai bulan 10 kan begitu ya Bang Nurdin. Tetapi memang perlu mengadakan penjajakan untuk kerjasama yang lebih serius. Dan itu sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, sudah dilakukan oleh sahabat kami, saudara kami Golkar, dan bukan tidak mungkin bisa saja dengan konsolidasi ini bisa saja bersama-sama atau bisa saja terpisah menjadi kompetisi. Tapi kan sebenarnya apa masalahnya dengan kompetisi itu? Setelah berkompetisi bersatu lagi. Setelah kompetisi kan kita harus membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi memang kalau Tapi sudah siap ya Bang ya menghadapi 3 kekuatan yang tadi Bang Nurdin Halid katakan ini besar loh, partai pemenang kedua, ketiga bergabung jadi satu. Nah sekarang begini, jangan salah juga Adinda Reinhardt. Apakah yang lain juga bergabung tidak sebesar itu juga? Kan kita tidak tahu. Apakah besok misalnya katakan seperti sahabat kami Kang Ferry dari Perindo, apakah bergabung dengan kerjasama dengan kami atau kerjasama dengan ini kan masih panjang. Akan ada partai yang bergabung lagi berarti ya, Pak? Saya tidak ingin mendahuluin. Tadi sudah dipancing-pancing Mas Adi Bray sama Reinhardt, tapi kan kita tidak boleh terpancing, tidak boleh mendahuluin. Tapi artinya bahwa kekuatan ini akan berkonsolidasi yang sungguh-sungguh. Dan ini akan menampilkan kepada rakyat, karena sekali lagi Reinhardt, apapun nanti rakyat yang menjadi panglima, apapun rakyat yang nanti memilih, apapun rakyat yang nanti memutuskan, boleh saja kita merancang segala hal, tapi artinya di sini kita mempertontonkan bagaimana sebenarnya demokrasi yang sesungguhnya itu. Tapi ada satu hal yang sangat positif menurut saya, Reinhardt, bahwa di sini persaingan itu tidak lagi seperti 2019. Ini yang sudah dikatakan legacy atau katakanlah yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini kepada semua. Terlepas, mungkin ada orang menilai dari sisi tidak positif. Tetapi menurut kami ini artinya apa? Silakan bersaing, mencari pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Tapi bersainglah dengan riang gembira karena ini pesta demokrasi. Nah, kita lihatlah nanti juga. Ini kan sudah dimulai Golkar kan? Nah, nanti bagaimana dengan rekan kami yang lain lagi? Apakah dengan situasi ini nanti akan bergabung bersama kami, bergabung bersama kerjasama dengan pihak Golkar dan teman-teman, atau bergabung dengan antitesa Pak Jokowi? Ya kita tidak tahu. Polos kan yang lain begitu ya, oke. Tapi singkatnya Bang Nurdin Halid, kenapa sih Golkar kemudian tidak membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan belakangan ini? Siapa bilang? Tetap ada. Tapi dalam pertemuan publik kan itu tidak muncul. Nah ini kan kemarin di istana ketemu Bu Mega, ada. Koalisi pendukung pemerintah ini solid dan ada hal yang sangat menggembirakan dan utamanya saya ya yang punya idealisme tentang demokrasi, berterima kasih kepada PDIP ya karena begitu telah mengumumkan maka dinamika politik partai-partai politik menggeliat cepat untuk yang menggembirakan apa dengan PDIP mengumumkan lebih awal, yaitu insya Allah ini tidak 2 pasangan. Ini bisa 3 pasangan. Dan 3 poros ya. Tapi kelihatan lebih dari 3 itu udah apa ya? Susah ya Bang. Sudah kelihatannya yang berkembang ya Bang ya. Tapi dengan 3 pasangan itu akan mencerahkan demokrasi kita, akan betul-betul memberi ruang yang cukup kepada masyarakat kita, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai, bukan di tangan penguasa. Dari penguasa sekarang dan partai-partai politik itulah mempertontonkan sebuah pencerahan demokrasi yang luar biasa bagi rakyat. Ini sangat bagus. Ya, sebelum saya ke Bang Adi, saya mau ke Kang Ferry. Kang, Partai Perindo masih di tengah ya artinya sekarang kan. Kemana arahnya? Kemudian Pak Hari mengatakan menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Nah, melihat pergerakan sekarang yang mungkin sudah mulai mengerucut, itu juga belum bisa diputuskan oleh Partai Perindo? Belum. Tetap kita tadi statement Mas Rehat tadi bahwa kita menunggu arahan dari Pak Jokowi. Kita kan melakukan safari politik, kita melakukan komunikasi politik. Pertama ke Pak Prabowo, terus ke Golkar. Sebenarnya nanti juga kita akan ketemu dengan Ibu Mega di PDIP dan terus membangun sebuah komunikasi politik yang intens. Yang memang menjadi poin penting bagi kita adalah soal continuity. Itu kan penting. Ini soal bagaimana mekanisme proses pembangunan ini berjalan dengan efektif, dengan baik. Dan di kedua poros ini tampaknya punya pandangan yang sama soal itu. Punya pandangan yang sama. Jadi saya pikir ini nggak ada problem. Dan Mas Reinhardt, tadi Mas Eriko sudah mengatakan bahwa kita ini 10 bulan lagi. Ya 10 bulan ini saya pikir masih dinamis. Bahwa kemudian 4 ini sudah tertutup, 3 ini bisa jadi atau bisa jadi 2 juga bisa mungkin terjadi. Tapi itu jangan sampai terjadi. Iya, maksudnya jangan terjadi. Maksudnya ini masih dinamis gitu kan terkait dari perkembangan yang ada. Jadi saya pikir ini menjadi poin yang penting seperti itu. Nah, tadi Bang Eriko sempat kasih kode juga tuh. Barangkali nanti Perindo mau bergabung terbuka begitu kan ya Bang ya? Nah, inilah Reinhardt ini memancing-mancing. Tadi dari awal ya kan. Ya kalau memang Reinhardt
berkeinginan ya apa namanya perindo kan kita dengan segala senang. Jadi 2024 ini basisnya 2019. Walaupun kita bisa melihat itu kursi ataupun itu suara, kita masih ikut, Bang. Kita masih bisa ikut. Jadi kita masih punya potensi untuk ikut koalisi yang manapun yang memang ada. Karena kenapa? Secara aturan main, secara aturan di undang-undang kita bisa mengusung seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak menjadi pengusung utama seperti itu. Atau bisa jadi kita menjadi bagian dari pengusung utama juga yang ada di sana. Bagaimana, Bang? Bung Rehat, 2019 kami bersama-sama dengan Ferry, dengan Perindo juga dengan Golkar. Jadi ini bukan sesuatu hal yang katakan baru. Kayak kalau saya melihat ini ya bolehlah dinamika ini. Kalau pada saat akhirnya ternyata sama-sama lagi kan bisa-bisa saja kan. Dan tampaknya di ujung akan bersama ketiga partai yang sekarang ada bersama dengan kita. Tapi di babak awal mungkin akan berbeda. Apa yang menurut Bang Adi Praetno membuat para parpol pemerintah yang 6 kemarin ke istana ini di babak pertama ini sulit untuk ada satu dalam barisan yang sama? Ya pada prinsipnya partai politik itu masih menginginkan semua elit dan ketua umum mereka itu untuk mendapatkan tiket pencapresan. Kan tujuannya dua hal. Pemilu itu kan adalah panggung yang saya kira menjadi mimpi semua ketua umum partai. Ini kan soal prestis. Ini soal membangun pride ya. Jadi kalah menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala lah. Ada yang begitu. Tapi yang kedua memang ada harapan kotel efek yang didapatkan. Kalau ada partai politik yang berhasil menyorongkan capres dan cawapres, itu relatifly ada kecenderungan insentif politik elektoralnya itu secara definitif bisa didapatkan. Persoalan naik 2%, 3% itu satu hal lain. Tapi yang jelas inilah yang kemudian disasar oleh ketua umum partai yang berada di barisan koalisi Jokowi yang 6 partai itu sempat bertemu di PAN dan kemudian bertemu di istana ya. Dalam konteks itulah kemudian memang gagasan koalisi besarnya nggak ada soal, tapi mempertemukan begitu banyak kepentingan partai dalam satu bingkai kebersamaan itu agak rumit. Makanya ketika PDIP mengumumkan Ganjar, semua konstelasi politik memang berubah. Satu, orang kemudian mempertanyakan bagaimana nasib pencapresan Prabowo Subianto. Bahkan sampai saat itu misalnya Prabowo dikait-kaitkan sangat mungkin menjadi nomor 2-nya Ganjar. Meski itu langsung dibantah, karena itu dianggap mendowngrade Prabowo Subianto yang memang style politiknya adalah capres ya. Tapi pada saat bersamaan yang menjadi rumit dan agak sedikit galau itu adalah Golkar dan PKB. Kenapa saya sebut galau? Ini kan KIB lagi cinta-cintanya ini, tiba-tiba P3 pindah ke lain hati. Itu membuat Golkar ada nggak nyaman. Yang diharapkan menjadi satu poros politik sendiri, nanti ada Pak Erlangga untuk maju, tapi kekurangan satu partai ini energinya rada-rada kurang confident untuk maju. Padahal Golkar sama PAN ini bisa maju loh Bang. Kalau menghitung Golkar PKB juga bisa maju. Betul. Artinya kalau Golkar dengan PAN, kalau hitung-hitung kursi di parlemen itu cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Tapi sepertinya Golkar nggak confident dengan PAN. Sepertinya Golkar itu sudah melihat PAN ini imannya sebenarnya lebih kepada PDIP. Rakornas mereka 3 bulan yang lalu. Di Semarang mereka jelas kok. Ganjar Erik ya? Ganjar dan Erik. Persoalan Erik nanti jadi wakil itu urusan lain. Tapi menarik hasil Rakornas mereka tidak menjadi Ganjar itu bagian saya agak rumit. Dalam konteks itulah pada saat yang bersamaan PKB juga bereaksi. Hampir setahun loh berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tapi Muhaimin Iskandar tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo 2024. Bagi PKB satu masa politiknya. Siapapun yang tertarik berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin sebagai pendamping. Kan itu yang terjadi. PKB nggak mau dong kalau Prabowo itu hanya mau sama PKB, tapi tak mau sama Muhaimin sebagai pendamping. Ini yang kemudian membuat kenapa PKB ketemu sama Pak Erlangga Hartarto, setelah itu ketemu AHY. Sangat mungkin ini bisa jadi poros politik baru. Tapi tadi Bang Nurdin mengatakan sudah hampir pasti Prabowo Erlangga. Oh iya, kan tinggal dinegosiasikan siapa pendampingnya, kalau begitu ceritanya. Nah itu yang kemudian menjadi dinamis. Kalau Bang Nurdin berharap ini ada 3 poros, saya kok rasa-rasanya agak sedikit berbeda ya. Kok di ujung permainan sepertinya ada 2 poros politik ya. Apakah 2 poros ini adalah isinya adalah friendly match, yang bertanding adalah orang-orangnya Jokowi. Tapi di babak awal tetap 2 poros atau 3? Sejak awal saya membayangkan ini akan terjadi 2 poros ya. Itu prediksi. Prediksi termasuk yang 10 bulan lagi nih Mas. karena begini kan kita sepakat politik itu kan serba kemungkinan. Yang tidak mungkin satu dalam politik membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah itu tidak mungkin. Yang lain-lain boleh. Sekarang konfigurasinya memang ada 3.
ada dua poros politik dari kubunya Jokowi, satu poros yang antitesa itu. Kan kita tidak pernah tahu bahwa di end of the day-nya, di Oktober pendaftaran ke KPU, iman politik itu menjadi cair demi kepentingan bersama, bahwa politik ini harus diselesaikan dengan satu kebersamaan dan memenangkan pertarungan politik. Makanya saya membayangkan ada dua poros. Pertama, dua poros... Itu prediksi apa feeling politik? Prediksi. Prediksi. Kalau soal pilihan politik itu urusan elit. Feeling. Prediksi saya. Kenapa begitu? Karena ketua umum partai yang saat ini berada di barisan Jokowi itu suka bicara dari hati ke hati, Pak. Itu melampaui soal elektabilitas, bicara tentang popularitas, itu rasa-rasanya agak rumit. Kita tahu persis Pak Erlangga berkawan baik dengan Bu Mega berkawan baik dengan Prabowo Subianto, dan semuanya berkawan baik dengan Jokowi. Jadi demi kepentingan bangsa dan negara, politik kegotong royongan, ini bisa efisiensi anggaran pemilu supaya tidak terjadi putaran, bisa saja. Yang terjadi ini 6 partai politik bersatu melawan antitesa. Itu kemungkinan yang pertama kalau dua poros. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ya big smash. Satu poros itu disatukan kemudian head to head dengan Pak Anies misalnya sebagai poros perubahan. Kalau Pak Anies tidak mendapatkan tiket pencapresan, maka dua poros itu adalah friendly match. Tapi Anda melihat Partai Golkar galau setelah kemudian ditinggal oleh P3, begitu Bang Adi? Ada kecenderungan 3 partai politik yang galau ya. Kalau 3 partai ini bertemu, Galau ini siapa saja nih yang galau menurut Bang Adi Praitno? Demokrat, Oke. ya, PKB dan Pak Erlangga harus diakui gestur tubuhnya galau, Pak. Ini kan lama mencari partai politik menggenapi ambang batas presiden 20%. Jadi wajar kalau Pak Erlangga ketemu sama Demokrat, datang ke Cikeas, setelah itu ketemu Muhaimin. Muhaimin berbalas pantun ketemu Pak Erlangga, datang juga ke AHY. Siapa tahu ketua umum partai yang sedang galau ini bisa membentuk satu kongsi politik bersama. Ya. AHY galau dong, hampir tiap hari elit-elit Demokrat itu puji-puji Anies Baswedan, Bang. Dari ujung langit sampai ujung bumi itu. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Anies. Siapa yang tak galau, Bang? Itu yang saya kira AHY itu memang kata Muhaimin, iman politiknya tak berubah. Tapi kan Muhaimin pintar itu di footnote-nya. Siapa tahu setelah keluar dari Cikeas, iman politik AHY berubah. Iya betul. Jangan-jangan proposal Muhaimin, jangan-jangan proposalnya Pak Erlangga sedang dipelajari oleh AHY. Dan ingat, orkestrasi politik yang dimainkan oleh Muhaimin, oleh Pak Erlangga, pasti sepengetahuan Bang Eriko Sutarduga. Betulkah demikian dan benarkah kemudian Golkar itu galau Bang Nurdin Halid? Tapi kita jawabnya nanti, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung lanjutkan bersama dengan Pak narasumber saya. Tadi sudah sangat seru di segmen yang pertama. Bang Nurdin Halid, saya mau langsung menjawab tadi analisisnya dari Bang Adi Praitno bahwa Golkar ini lagi galau. Gestur politiknya Pak Erlangga nggak bisa bohong, kata Bang Adi Praitno. Bung Adi Praitno itu pengamat ya? Pengamat ya? Ya. Nah, itu pantas ngomong begitu. Kalau tidak ngomong seperti itu bukan pengamat. Nah, Karena mengamati. Tetapi saya ingin mengatakan dengan tegas bahwa Golkar tidak pernah galau. Kenapa? Karena 2019 melalui Munas itu Golkar sudah menetapkan Erlangga sebagai calon presiden. Itu bukti pertama tidak galau. Kenapa sekarang ini belum lanjut menjadi bakal capres? Karena itu tadi 20% itu yang belum terpenuhi. Nah itulah kemudian maka lobby politik ini terus dilakukan oleh Pak Erlangga. Apakah itu galau? Bukan. Itu bagian daripada strategi Pak Golkar, strategi Pak Erlangga untuk bagaimana dia bisa menjadi capres minimal jadi calon wakil presiden. Jadi mau dikatakan galau itu pendapatnya, itu boleh-boleh saja. Tetapi secara internal Partai Golkar itu sama sekali tidak ada kegalau sedikit pun. Justru sekarang ini memicu motivasi Pak Erlangga untuk terus melakukan lobby-lobby politik dalam rangka negosiasi politik agar supaya Pak Erlangga bisa melaksanakan amanat daripada konstitusi Partai Golkar, yaitu jadi capres atau minimal jadi calon wakil presiden. Tapi kalaupun ada 3 yang berpotensi menguat ya, Bang Nurdin Halid, Gerindra, Golkar, dan PKB, ini kan juga sampai sekarang Kalau kita belum melihat ada... Kalau melihat konstelasi sekarang, bisa saja apa yang menjadi analisa prediksi Bung Adi Praitno itu, tetapi menurut saya adalah bahwa kan ini sekarang gini, Pak Prabowo ini susah menjadi cawapres sampai sekarang ya, sampai sekarang ini. Nah,
kalau dia gabung dengan PDIP, dia jadi cawapresnya. Karena tidak mungkin PDIP mau merubah putusan Ibu Mega itu Mas Ganjar sebagai capres. Nah, kalau cawapresnya, jadi yang menentukan Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menentukan dua poros atau 3 poros. Kalau Pak Prabowo bisa menjadi cawapresnya atau mau menjadi cawapresnya Pak Erlangga, itu bisa prediksinya Bung Adi Praetno itu terpenuhi itu, ya. Karena mungkin Pak Erlangga juga tidak akan ngotor lagi menjadi capres. Nah, itu juga kesulitan. Karena Pak Erlangga juga ditetapkan oleh konstitusi partai menjadi capres, minimal cawapres. Nah, apakah dia bisa menjadi cawapresnya Ganjar? Kan sulit juga. Nah, kalau sulit maka kecil sekali kemungkinan untuk 2 poros. Ya, tapi kata Bung Adi hanya orang mati yang tidak bisa dibangkitkan kembali. Politik itu adalah seberapa jauh bisa mengakomodir semua kepentingan. Apabila akomodasi politik itu kepentingan tercapai, maka bisa saja itu bergabung semua 6 partai itu. Itu bisa. Tapi Tetapi prediksi saya dan pilih politik saya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena para petinggi politik ini termasuk Pak Jokowi, saya yakin dia melihat aspirasi rakyat. Kalau kita semua lihat lembaga survei, masyarakat menghendaki tidak 2 pasangan, tetapi 3 pasangan. Oke, tapi PKB, Golkar, dan Gerindra ini kan sampai sekarang belum ada muncul secara bersama-sama. Ini kan tinggal ijak kabul aja. Oke. Insya Allah kepentingan, pemahaman, persepsi sudah sama dari 3 pimpinan partai ini. Insya Allah tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa capres dan siapa cawapresnya. Oke, dan konfigurasi yang tadi Bang Nurdin Halid katakan Prabowo Erlangga ini cukup kuat, menurut Anda juga cukup kuat untuk menandingi Pak Ganjar Pranowo? Kita tidak berpikir bahwa hanya Pak Ganjar sebagai kompetitor untuk pilpres itu. Siapa saja yang menjadi calon itu adalah lawan dalam berdemokrasi, bukan musuh dalam berdemokrasi, tapi ini adalah teman dalam berdemokrasi. Oke. Bang Eriko, tadi Bang Adi Praetno mengatakan semua pergerakan ini sebetulnya juga pengetahuan dari PD Perjuangan. Apa tanggapan Bang Eriko Bung Sutarduga? Reinhardt, coba lihat pakaiannya Bung Adi Pre ini, adinda saya ini. Coba perhatikan. Batiknya itu ada kuningnya, ada merahnya, bahkan hijau ada, putih ada, orange-nya ada. Tapi dari semua itu, coba perhatikan sepatunya. Yang pasti warna merah kan? Itu merah dengan putih itu. Nah. Berarti PDP Gerindra itu. Jadi maksud saya bisa juga Perindo. Sebenarnya begini, Adinda Adi Pre ini sudah melihat bahwa apa sih yang baik untuk bangsa ini, nggak ada salah juga. Sebenarnya begini, kalau kita mau berhitung, tapi sekali lagi ya, biarlah rakyat nanti yang memutuskan melalui partai-partai politik. Sebenarnya apa yang salah dengan 2 pasangan? Apakah dengan 2 pasangan terus tidak terjadi demokrasi? Bahwa dengan 2 pasangan juga tetap demokrasi. Kan begitu. Yang penting apa? Rakyatlah yang menjadi panglima di sini. Saya yakin, kalau yakin terlalu ini ya, saya tadi prediksi meminjam ini ya. Saya menduga, udah lebih pas lah. Karena Eriko Sutarduga ini kan. Saya menduga bahwa perkembangan dalam beberapa waktu ini akan menstimulasi ini. Dan nanti hasil-hasil survei itu akan menjadi perhitungan dari partai-partai politik. Kalau memang tidak memungkinkan, siapa yang mau berisiko untuk kalah? Satu. Kedua, siapa yang mau berisiko berbeda dengan pilihan rakyat? Itu kedua. Ketiga, bukan karena PDI Perjuangan 3 ya. Tapi kan intinya dari semua, kotel efek itu juga kan penting. Siapa yang mencalonkan, memang rakyat ini luar biasa. Siapa yang mencalonkan, dihargai, dikasih reward. Mau tambah, tadi Adinda Adi Pre mengatakan mau tambah 0,1 kayak, mau tambah 1% kayak, 2%, 3%, tapi dihargai. Nah jadi kita tunggulah. Ini dalam 1-2 bulan ini kan pasti ada nanti survei dengan dinamika nanti Golkar cocok nggak dengan ini sekali lagi ya kita bersimulasi ya Bang ya kan boleh ini kita ingin rakyat memahami betul. Exercise boleh lah. Exercise kan boleh. Katakan dengan Golkar masuk bergabung dengan Gerindra dan PKB kan begitu kan. Nanti rakyat lihat. Kan bisa saja toto PKB. Loh, kami dapat apa? Kan begitu kan? Nah, bisa saja tinggal 2 atau ini ribet ini. Kembali misalnya ngobrol dengan Pak Jokowi kan begitu kan sebagai tadi kita udah sepakat sama Bang Nurdin bahwa siapapun yang terpilih nanti harus melanjutkan pembangunan. Betul Kang Ferry, kalau itu bisa kita sepakati. Saya rasa Kang Adinda Adi Pre juga seperti itu. Siapa sih yang janganlah. Kesinambungan pembangunan itu penting. Kesinambungan itu penting. Jangan lagi rakyat menjadi korban, tapi rakyatlah yang menjadi panglima. Nah,
Nanti dilihat dari situ, sudahlah. Tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa politik is the art of possibility. Sudah, Adi Pray juga yang benar. Kan begitu kan? Nanti diundang ke istana beliau. Betul Adi Pray ini tinggal dua poros kan begitu kan? Walaupun agak kurang diuntungkan PDI Perjuangan dalam hal ini. Karena kenapa? 2 jadinya bukan 3 kan? Kalau 3 kan PDI Perjuangan kan begitu kan? Tapi tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana yang terbaik buat bangsa Indonesia. Nah sekali lagi kita lihat nanti. Ini memang kalau menurut saya harus jujur. Kenapa kita tidak boleh memuji kan? Apa yang dilakukan oleh Golkar ini cerdas. Artinya apa? Memulai aktivitas sesuatu yang membuat semua berdinamika tinggi. Dan nanti berkonsolidasi dan dengan prediksi-prediksi yang disampaikan oleh pengamat seperti Adinda Adi Pray ini, begitu juga dengan survei-survei. Pasti nanti banyak survei. Saya yakin nih, bulan Juni, Juli nanti Bang, Kang Ferry, pasti akan banyak survei. Tapi terserah lah ya, apakah survei itu memang sudah ada yang mengkondisi, ya silakan ya. Tapi di situ nanti akan konsolidasi itu akan kelihatan. Dan disitulah nanti, apakah ini walaupun menurut pendapat saya, sekali lagi, dugaan saya tidak lebih dari tiga poros. Tapi peluang jadi 2 poros, peluang jadi 2 juga poros menurut Bang Adi juga besar. Tapi peluang untuk 4 poros memang kalau ini boleh berbagi ya, 2, 3, 4 ini paling kecil. Sudah hampir, bukan tidak mungkin, sudah hampir pasti tidak terjadi. Iya, sangat kecil sekali. Peluang yang kedua adalah 2 poros dan yang terbesar adalah 3 poros. Kalaupun 2 poros, Bang Eriko mengatakan bahwa partai yang kemudian sekarang ada di koalisi yang lain, katakanlah koalisi perubahan begitu, itu bisa pecah, maksudnya begitu atau? Kan bagaimana mau dikatakan pecah? Namanya juga belum ada sesuatu bahwa yang dinamakan kerjasama yang mengikat. Kalau yang mengikat itu tanda tangan waktu mau pendaftaran, itu mengikat. Ada yang mengusung, ada yang mendukung. Jadi tidak ada yang namanya pecah, tetapi ada yang terbawa oleh perasaan. Kenapa sih saya tiba-tiba kita ini tidak bersama-sama lagi? Lah itu kan soal pilihan. Yang namanya partai politik ya harus memilih. Sama seperti langkah yang dilakukan oleh Golkar. Kenapa Golkar melakukan itu? Loh, kami ini harus punya punya greget. Istilah kitanya punya greget. Loh, kami harus punya ini dong. Punya partai besar sebagai harus punya calon presiden. Dan juga jangan salah. Kami dengan Golkar sama-sama partai tua dengan P3 kan begitu sama. P3 juga melakukan, kami sudah lama bersama dengan PDI dulu. Dan Mbah Maimun secara khusus waktu itu berbicara sebelum beliau berpulang, waktu mau berangkat. Karena saya bahwa memang beliau menitipkan betul bahwa kita harus bersama-sama. Nah kesejarahan itu juga tidak boleh diabaikan. Dan hubungan dengan Golkar pun kami sangat baik kan begitu Bang Nurdin Halid. 2 poros masih bisa juga Bang ternyata kalau menurut Bang Eriko. Kuat juga peluang itu. 4 poros masih bisa tapi kecil sekali. Sangat kecil. 2 poros masih bisa tapi kecil sekali. Yang paling besar peluangnya itu adalah 3 poros. Itu prediksi saya dan feeling politik saya. Dengan analisa tadi, dengan analisa bahwa ada seorang capres yang susah untuk mundur menjadi cawapres, yaitu Pak Prabowo. Bahwa dia sudah mengatakan sendiri, tapi namanya politik itu adalah bisa saja ada dinamika, demi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, bisa dikorbankan yang merupakan kepentingan pribadi. Indonesia adalah negara yang sangat unik. Belum pernah ada di negara manapun. Mungkin Kang Ferry bisa klarifikasi nanti Adinda Adi Pray. Adakah negara di dunia yang bersaing, yang berkompetisi dengan begitu hebatnya, kemudian bisa bersama-sama? Belum ada saya rasa. Indonesia sangat unik. Jadi artinya semua itu mungkin. Cuman kan tentu Bang Nurdin udahlah 3 ini kan untuk PDI Perjuangan juga kata begitu. Sebenarnya saya atau 4 aja atau 4 itu 4 Golkar. 4 Golkar. Golkar kan nomor 4 jadi lebih bagus 4 itu. Jadi saya sepakat Bang Nurdin bahwa 3 itu peluangnya memang sangat besar. Di bawah itu yang 2 poros. Kalau 4 poros itu sudah kecil sekali. Sangat kecil. Kang Ferry ada tambahan, Kang Ferry bagaimana? Mencermati bukan Kang Ferry ini tinggal mau menentukan. Mau gabung kemana ini? Jangan ragu-ragu Kang Ferry. Mau yang ada di sebelahnya atau yang ada di sebelahnya? Pertama tadi soal kontinuitas. Ini penting sekali, ini soal gagasan. Jadi selain soal figuritas kan soal gagasan juga ini harus kita kuatkan. Yang kedua adalah bahwa Partai Perindo itu adalah harus masuk Senayan. Ini penting sekali. Nah, karena itu yang ketiganya adalah bagaimana ketika itu menjadi bagian penting harus betul-betul ada efek ekor jasnya, ada kotel efeknya yang memang ada. Sehingga kita harus melihat mana yang memang betul-betul bisa menguntungkan kami untuk kita masuk Senayan.
Ya. Itu yang menjadi Tiga hal itu tadi ya Kang Ferry ya. Sepakat itu. yang lainnya adalah bagaimana kita melihat secara lebih jernih. Karena kan kita, apalagi statement Ketua Umum di pidato di waktu kita ulang tahun ke-8, jelas bahwa kita akan mengikuti arahan Pak Jokowi. Itu sudah jelas sekali. Jadi Sekarang sudah arahan belum? Biar Bang Nurdin Halid yang bertanya. sudah ada arahan-arahannya. Supaya saya lebih dulu tahu daripada Heran. Cuman kita belum ketok palu. Ya kan, Tentunya kita udah sempat bertemu dengan Pak Presiden kan, Pak Hari di Presiden istana. ketemu. Walaupun memang tajuknya adalah soal silaturahmi Ya, Idul ya. Fitri ya. Halal Tapi kita bihalal ingin juga. ada satu konkretisasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Pasti mekanisme kelembagaan kita gunakan untuk Tapi arahan itu sudah ada dan ini sekarang tinggal menentukan momen saja kemana kemudian arah dukungan akan diberikan. Enggak, kita terus masih komunikasi politik. Mas Reinhardt, kita buat polling. Kita buat polling khusus. Ada 16 nama kita polling. Itu luar biasa, hampir sekarang sudah 15.000 Bang yang polling itu. Siapa nomor 1 di situ Kang Ferry? Masih dinamis. Terus Mas Ganjar, Mas Prabowo, Mas Ya, di antara dua Gosang nama itu ya. Terus yang ketiga terkait dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan kelembagaan. Tentunya kan kita ada mekanisme kelembagaan. Sama dengan Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan. Bagaimana kita mulai dari bawah, kita nanti tentukan dengan Rapimnas dan lain sebagainya. Ini memang menjadi poin penting. Jadi saya yakin pasti putusan Partai Perindo adalah putusan yang terbaik untuk bangsa. Tapi tadi Bang Nurdin Halid sudah katakan, saya sudah tahu juga sebenarnya bocorannya kemana gitu arahnya. Kalau saya Bang Renat, Bang Nurdin minta maaf. Saya agak lebih yakin ke kami nih, karena tiga. Kan soal hati kan, nggak bisa dipungkiri juga. Nomor PDI Perjuangan. Bang Adi Praitno, jadi apakah nanti ini muaranya akan bagaimana sebetulnya dari pergerakan parpol yang belakangan ini terjadi dan kita lihat juga di sini di Bang Eriko, kalau kemudian tadi ada katakan di awal ada yang galau, tampaknya kalau ya PDI Perjuangan dan P3 ini sudah lebih confidence ya, dan ini mungkin juga nanti ada partai lain yang bergabung. Ya karena golden tiket. Karena sudah bisa mencalonkan sendiri. Iya. Ya bukan hanya golden ticket kalau bicara PDIP, tapi ini boarding pass ya. Tinggal take off aja deh sebenarnya. Kan saya beberapa kali ditanya oleh media, ada kemungkinan 2 partai politik yang akan bergabung dengan PDIP, Ganjar, dan P3. Saya bilang kalau melihat tanda-tanda alam, 6 penjuru mata angin, ada 2 partai kemungkinan. Pertama PAN, karena rakornasnya itu sudah membocorkan siapa capresnya. Yang kedua Perindo, passwordnya 1, nunggu arahan Jokowi. Jokowi itu kader PDIP, bukan kader Gerindra, dan bukan kader Golkar. Ya, betul. Itu kata kuncinya. Jadi Kang Ferry nggak perlu malu-malu. Gimana itu Bang? Saya berterima kasih, mau bagaimana lagi ya kan? Ini namanya prediksi. Prediksi. Ya. Tentu tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Ya, betul. Saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan, tapi kan passwordnya nunggu arahan Jokowi. Darah politik Jokowi, jasnya Jokowi itu merah, bukan kuning, bukan biru, dan bukan coklat. Itu password yang sebenarnya. Nah, kalau soal konfigurasi politik, saya membaca, ini kan 6 partai politik mendukung Jokowi merasa happy dan nyaman. Kuncinya 1, jangan ada yang nyebrang ke kubu sebelah, ke kubu perubahan. Kalau ada yang berani nyebrang ke kubu sebelah, itu tanda-tanda huru hara politik yang akan coba misalnya Golkar tertarik untuk jadi pendamping Anies. Akan beda konfigurasinya. Jangan-jangan besok-besok tak diundang juga ke istana. Betul, PKB boleh lah dia misalnya anjang sana, anjang sini. Sekalipun belum ada endingnya. Tapi jangan coba-coba Muhaimin menyatakan tertarik untuk jadi pendamping Anies. Itu bisa menjadi kiamat sepanjang masa bagi PKB. Jadi itu ada kemungkinan ya? Kalau saya itu membaca itu agak sulit Bang. Kenapa? Ada kemungkinan 6 partai politik pendukung Jokowi itu adalah partai politik yang ingin menegaskan sami'na wa ta'na, tegak lurus pada Jokowi. Kecuali memang di 2024 itu ingin hadap-hadapan. Ya sudah tinggal nyebrang. Golkar ke Anies, PKB ke Anies, dan yang lain juga ke Anies. Itu artinya membuat mereka akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tapi dengan gayanya Golkar yang selama ini terbuka, kemudian juga banyak juga bertemu dengan partai-partai yang non pemerintah sekarang, tidak mungkin juga partainya Bang Nurdin Halid ini membangun kekuatan yang poros yang lain, Bang Adi Praitno? Kalau melihat kecenderungannya tidak, Reinhardt. Kalau Erlangga Hartarto sebenarnya kalau mau jujur, nggak usah jauh-jauh misalnya ketemu PKB dan ketemu AHY. Cukup ya, gembok itu panjangan kemana-mana, udah bisa maju. Cuman kan ada kesan kedua partai ini tidak confident menjadi satu poros politik. Artinya kalau hanya sekedar ingin maju, dapat tiket pencapresan di 2024, Golkar sama PAN cukup. Cuman problemnya Golkar sama PAN tidak punya nama besar yang bisa disorongkan kepada publik yang bisa disandingkan dengan misalnya nih, di head to head-kan dengan Ganjar, dengan Prabowo, dengan Anies. Sorry itu saya Bang, misalnya Pak Erlangga ini kan belum mampu
mengkonversi suara Golkar yang 12% menjadi suaranya Pak Erlangga. Golkar boleh 12%, tapi Pak Erlangga belum sampai di situ. Itu yang membuat kenapa Pak Erlangga itu butuh satu poros yang di situ ada nama besar yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Tapi kata Bang Dan ketika dikonfigurasikan Prabowo Erlangga, surveinya lumayan oke sebetulnya. lumayan oke, tapi bukan menutup kemungkinan Pak Erlangga juga tertarik sama Pak Ganjar Pranowo. Kenapa tertarik? Ya Ganjar didukung oleh Jokowi, didukung oleh PDIP, dan yang paling penting kan elektabilitasnya juga mentereng, Pak. Jadi Golkar ini Prabowo oke, Ganjar oke, yang penting tak ke Anies Baswedan. Kan gitu ceritanya. Itu yang kemudian saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan. Selama 6 partai politik ini solid, kalimatun sawa, ingin mengawal semua legasi politik Jokowi nggak ada soal. Jadi persoalan konfigurasi politiknya agak cair, mempertemukan titik temu antar elit belum ketemu, nggak ada soal. Yang penting tidak kemana-mana. Makanya ketika PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres, kan membuat partai politik yang lain itu sebenarnya dilematis, Bang. Satu sisi mau bergabung dengan PDIP, tapi nggak mau. Karena ada kecenderungan ingin maju sendiri. Seperti Gerindra nih dengan Prabowo Subianto, termasuk Pak Erlangga. Ya. Itu kan nggak mau. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika mereka tidak mau bergabung dengan Bang Eriko Sotarduga, itu pilihannya adalah harus berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Harus berhadapan-hadapan dengan Mega dan Ganjar Pranowo. Itu nggak bisa dibantah. Inilah yang saya kira mencari titik temu dan mencari titik keseimbangan. Ketemu lagi di istana, ketemu lagi di kantor manapun. Karena merumuskan 6 partai politik soal titik temu, saya kira bukan hanya sekali 2 kali. Mungkin nanti di PDIP yang nggak ditekuk. Waktunya masih panjang. Betul. Nanti mungkin nanti Selipi. Ini soal iman politik yang perlu dipertemukan aja. Hatinya sama. Hatinya sama. Yang penting tidak ke sebelah yang antitesis. Gimana Bang Kalau Nurdin ke Halid? sebelah antitesis Ada agak tanggapan beda. dari Bang Nurdin Halid? Saya kira hal yang normal ya prediksi Bung Adi Pratno itu kalau pengawal itu memang harus begitu cara memandangnya gitu ya. Tapi di kita adalah yang penting begini bahwa demokrasi itu dibangun di atas mulut partai. Nah oleh karena itu kerjasama politik itu memang penting sekali. Nah tetapi kita juga harus menyerap aspirasi rakyat. Nah sekarang rakyat mengharapkan itu ada 3 pasangan minimal itu. Itu kehendak rakyat bukan kehendak partai. Nah tapi partai harus merespon suara rakyat, apalagi tagline Partai Golkar, suara Golkar, suara rakyat, suara Golkar. Nah itulah kemudian Pak Erlangga melakukan komunikasi politik dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan dinamika yang sangat tinggi, di samping beliau melaksanakan amanat Munas dan amanat Rapimnas juga merespon daripada aspirasi rakyat, yaitu mengharapkan supaya tidak hanya 2 pasangan calon. Oleh karena itu maka saya punya feeling politik bahwa insya Allah akan terjadi 3 pasangan calon. Dan di mana Pak Erlangga ada dalamnya ikut kontestasi politik 2024. Oke, itu sudah keyakinan dari Bang Nurdin Halid ya bahwa ada Pak Erlangga. Bukan keyakinan saya saja, itu keyakinan fungsionaris Partai Golkar. Gitu. Dan siap untuk kemudian berkompetisi dengan Pak Ganjar Pranowo. Siapa saja yang nanti secara sah resmi menjadi calon presiden, Golkar siap untuk ikut kontestasi politik. Oke, Bang Eriko ada tambahan, Bang? Sekali lagi, inilah manisnya demokrasi. Menurut saya, kalau ada yang menyebutkan drama kurang tepat ya. Ini justru proses akumulasi, proses konsolidasi ini menjadi satu pembelajaran yang penting bagi rakyat. Dan kalau kita hitung ini berapa bulan lagi ya? Ini Mei sampai 10 bulan lagi. sampai Oktober 5 bulan lagi. 5 bulan lagi ya. Sampai ke Oktober ya? Sampai ke pemilihan untuk pendaftaran bulan lagi maksud ya. saya untuk pendaftaran. Dan sekali lagi, tadi saya sepakat dengan Kang Ferry, ada memang 3 hal. Ya, Kang Banyak Ferry kesepakatan ya ini kayaknya. Lah, itu Dia selalu 3 itu, karena nomornya 3. Tadi kan kalau saya nanti minjam prediksi kan nggak baik. Saya menduga apa yang disampaikan oleh Adi Praetno itu memang baik. Karena kenapa? Sekali lagi pertama, ini kontestasi ini untuk apa? Kan memenangkan hati rakyat. Kan begitu. Kedua, dia punya kapabilitas untuk menang. Nah yang ketiga apa? Bisa menaikkan tadi. Pasti selalu 3 itu, pasti selalu 3. Threshold. Kalau abang lah nanti kalau yang, tapi abang pun setuju juga tadi memang 3 pasang itu, 3 poros itu. Nah, kenapa nggak 4 poros? Kan biar nomor Golkar gitu ya. Maksud saya ini, Reinhard, artinya Kang Ferry ini, Bang Nurdin Halid ini, ada benarnya yang disampaikan Adinda Adipura ini. Hatinya sebenarnya memang ke kita. Kita harus bicara jujur aja. Hatinya sebenarnya ke Pak Jokowi, PDI Perjuangan. Tapi monggo saja lah. Proses itu kan harus kita hargai. Kalau ujuk-ujuk itu, udahlah kita gabung aja. Itu kesannya juga seolah-olah seperti tidak ada perjuangan ya. Seperti kami selalu menyebutkan bahwa di dalam setiap langkah itu ada perjuangan.
Nah itu yang dilakukan sebenarnya oleh Golkar, yang dilakukan juga oleh Perindo. Jadi ini proses yang memang harus dijalani, tidak ujuk-ujuk, tidak begitu saja selesai. Karena kenapa? Ini kan menyangkut marwah, menyangkut harga diri partai, betul Bang? Ya, ya, ya. Menyangkut bahwa ini masing-masing partai punya kewenangan dan ada misi yang akan dijalankan. Nah jadi sekali lagi, kenapa kami juga oleh Sekjen dan juga kesepakatan di DPP bahwa kita tidak boleh lagi ada seperti yang lalu-lalu kita bicara menjelekkan. Kecuali ada yang memang mengatakan kita harus menyampaikan yang sesungguhnya. Karena kenapa? Ini kompetisi, persaingan, dan juga untuk mencari yang terbaik bagi rakyat. Jadi kenapa kita harus gontok-gontokan? Kenapa kita tidak mencari hatinya rakyat? Bukan mencari hatinya survei atau apa, tidak, rakyat. Karena rakyatlah nanti yang memutuskan terakhir. Nah, nanti Bung Reinhardt, percayalah. Ini menduga lah ya, lebih pas ya. Menjelang nanti Oktober ini konsolidasi ini akan semakin cepat, akan semakin cepat. Tapi sekali lagi, saya ingatkan. Arahnya kemana itu konsolidasi semakin cepat itu Bang Eriko? Bahwa politik the art of possibility. Bahwa saya ini lebih kepada ini karena tadi merah kuningnya udah seimbang betul gitu. Bahwa ini 3 menuju ke 2. Oke, 3 menuju ke 2. Wah, Tapi ini jangan lupa Bu Eriko. Ya. Tapi 3 sepakat kan Bang? Ya, 3 sepakat. 3 calon pasangan. Dulu, 3 itu calon dulu, pasangan. Bang. 3 calon pasangan. Sepakat itu. Jangan lupa bahwa partai politik manapun dia tidak hanya mempertimbangkan pilpres saja, ya, tapi pilpres dan pileg. Nah, termasuk Golkar. Jadi ketika partai Golkar itu adalah tidak mengusung Pak Erlangga, maka itu akan berimbas kepada pilegnya. Ini juga ini pasti partai Golkar, kan itu partai Golkar seluruh proses sekarang bergerak cepat itu. Bagaimana Pak Erlangga bisa menjadi capres, minimal cawapres, sehingga pilegnya juga insya Allah bisa kita menangkan. Itu jadi 3 bukan PDIP-nya, tapi 3 pasangan itu di mana partai Golkar menjadi pemenang itu. Tapi begini. Sepakat, terima kasih dengan 3 terus menerus itu Bang. Cuman kalau kami 3-nya begini Bang. tapi 3 menuju ke 2 tadi kalau kata Bang Eriko. Artinya itu memungkinkan. Memungkinkan. Yang pasti secara tertulis lah, atau aturan-aturannya kan possibility-nya ke 4, ke 3, ke 2 itu masih proses demokrasi yang ada. Walaupun tentunya tadi dinamis. Ini 10 bulan lagi loh, Oktober loh. 5 bulan lagi. Iya, maksudnya menuju ke pemilunya 10 bulan lagi. Untuk ke pendaftaran pasangan calonnya Oktober. Berarti kan masih ada hal-hal yang dinamis. 2019 mengatakan seperti itu. Last minute itu bisa berubah kan seperti itu. Jadi saya pikir ini konstelasi masih cair, masih dinamis, walaupun sekarang sudah muncul 3 poros yang ada, tapi bisa jadi nanti tetap 3 atau enggak menuju ke 2 kan seperti itu. Oke, Kang, tapi sebagai partai yang sekarang masih ada di tengah, kalau kita bicara soal hati ya begitu. Nah, hatinya Pak Jokowi ini kan banyak kemudian dibaca terbelah ya antara ke Pak Prabowo dan juga ke Pak Ganjar Pranowo. Oke, Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan, tapi di sisi yang lain kita melihat Pak Jokowi juga banyak mengendorse secara politik dalam tanda kutip ke Pak Prabowo Subianto. Menjadi sulit tidak bagi Perindo kemudian untuk kemana hatinya yang kemudian nanti tapi di ujung harus memilih begitu? Oh enggak sulit. Kita kan tadi ada semangat adiluhungnya, ada semangat gagasan yang ada. Ini soal continuity pembangunan. Itu aja yang kita usung. Kalau misalnya memang itu cenderung menunjukkan ke arah yang memang betul-betul real, itu akan menjadi bagian kami untuk kita memutuskan seperti itu. Jadi tidak ada yang ini. Apalagi sekarang komunikasi politik, silaturahmi politik terus kita lakukan, jalan terus. Ke Golkar, ke Gerindra, ke PD Perjuangan, ke P3 atau PAN, semuanya kita akan melakukan. Apalagi saya yakin lah ketua umum kami itu juga melakukan komunikasi secara pribadi-pribadi ke ketua umum atau enggak kepada calon-calon yang ada. Jadi ini terus kita jajaki. Jadi mudah-mudahan nanti pilihan kami Partai Perindo adalah pilihan betul-betul yang sangat tepat. Jadi 4 poros mungkin, 3 mungkin, 2. Kan menurut aturan di undang-undangan seperti itu kalau lihat konstelasi hitungannya. Kenapa? Karena ini keniscayaan soal 20% kan, 20%. Ini ada nomor 3 dan nomor 4 nih Kang. Iya. Kan itu soal hati tadi. Soal hati. Tapi kita nomor 16. Oke, Bang Adi Praitno. Kalau dugaan ya Bang Eriko, nih dugaan Eriko Sutarduga ini seringkali terbukti. Karena beberapa waktu yang lalu ada dugaan-dugaan terbukti di beberapa hari kemudian. Ya kan Bang Eriko ya. Nah dugaannya kemudian nanti 3 menuju ke 2 di Oktober akan semakin kencang. Ya saya kira pasti ya. Kalau saya lebih menyorot pada 6 partai politik pendukung Jokowi. Kan semangatnya sama, siapapun yang menang adalah mereka yang melanjutkan semua hal yang dilakukan Jokowi. Bagi saya Prabowo maju, Ganjar maju nggak ada soal.
tinggal tugaskan Prabowo, tinggal tugaskan Ganjar Pranowo supaya Anies nggak bisa maju. Gimana ceritanya? Partai pendukung Anies culiklah satu-satu, tawarin sesuatu hal yang rasional. Oh maksudnya itu ya Pak Sadi itu ya. Sangat mungkin. Kalau kepentingannya supaya semua legasi politik Jokowi itu dipastikan dilanjutkan. Jangan sampai ada poros penantang, antitesa, kelompok oposisi yang bisa maju di 2024. Caranya adalah 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, bagaimanapun caranya, iman politiknya meleleh satu persatu. Kalau AHY ditawarkan sesuatu yang jauh lebih menjanjikan ketimbang poros perubahan, saya kira Demokrat juga rasional. Ya. Kalau PKS dijanjikan sesuatu yang jauh reasonable, masuk akal, memungkinkan mereka berlipat ganda, mengkapitalisasi keuntungan politik di 2024, bukan tidak mungkin iman politiknya PKS itu berubah. Problemnya adalah apakah keseriusan untuk melobi ya Demokrat ataupun PKS termasuk Nasdem itu 100% dilakukan oleh kubu Jokowi yang memang tidak terlampau berharap Anies itu bisa maju. Kan di situ konteksnya, Bang. Yang menjadi gelisah itu ini sesama teman saling head to head, saling berkonfrontasi, tapi poros perubahan tidak ada yang mengganggu basis irisan pemilihnya. Kan itu harus diantisipasi. Ini bukan hanya soal Ganjar dengan Jangan Prabowo sampai kemudian Subianto. sibuk di match Ingat, antar teman ini begitu ya, Bang? Betul. Ingat, ini kalau sampai maju, konsolidasi kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok anti Jokowi, kelompok-kelompok pembenci-pembenci pemerintah, ini terkonsolidasi dengan cukup baik. Jangan sampai teman-teman ya, 6 politik pendukung Jokowi ini sibuk siapa yang harus maju, tapi lupa bahwa penantang ini adalah orang yang sangat potensial. Ya. Dia akan mendowngrade semua keputusan politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi 10 tahun. Nah, kalau saya mengorkestrasi begitu, oke Prabowo maju, PDIP dengan Ganjar maju, tapi bagaimana ceritanya? Pak Anies ini partai politik pendukungnya secara istiqomah mundur secara serentak untuk tidak mengusung Anies. Apa caranya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira partai punya cara itu. Cuman jangan-jangan partai pendukung Jokowi belum melakukan itu. Baru sebatas komunikasi politik dilakukan oleh Pak Erlangga, oleh Pak Muhaimin. Makanya saya bilang, apa yang dilakukan Pak Erlangga dan Muhaimin itu pasti diketahui oleh partai politik pendukung Jokowi. Nggak mungkin ujung-ujung. Termasuk partainya Bang Eriko Sutarduga. Betul. Pak Erlangga aja ketemu dengan Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Kan orang bertanya, sudah pamit apa belum? Itu repot. Ini kan soal fatsun politik, menjaga kekompakan. Ya. Ini kan menjaga barisan, Pak. Ini bertemu orang yang dianggap berseberangan tanpa ada permisi, tanpa komunikasi, menjadi suatu hal yang rumit dalam politik kita baru-baru ini. Ya. Saya begitu, saya membaca. Jadi kalau semakin kencang yang tadi kata Bang Eriko itu, semakin kencangnya berarti memecah koalisi yang lain untuk bergabung menjadi 2 poros, begitu? Ya itu, paling mungkin. Tapi kalau nggak bisa ya wallahu alam bishawab, head to head sampai akhir. Mau 3 poros, mau 2 poros, saya kira Golkar, PDIP siap menghadapi itu. Ya, Turbulensi politiknya pasti sudah dikalkulasi. Itu artinya apa? Kalau 3 poros ini diasumsikan bukan hanya 3 putaran. Tapi ini sebagai bentuk kegagalan. Bagaimana 6 partai politik tidak bisa membendung kelompok oposisi bisa maju. Karena bagi saya, kepentingan dari 6 partai politik oposisi itu salah satunya adalah bagaimana kubu antitesa itu tidak bisa maju. Itu yang kemudian harus dilihat. Jadi pertandingan di 2024 itu friendly match. Antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo melawan Pak Ganjar dengan siapapun nanti yang akan menjadi wakil. Kalau friendly match ya sliding-slidingnya nggak terlampau mengerikan. Cocok ya Bang ya? Cocok kalau misalnya 2 ujung itu ini singkatnya begitu ya? Jadi habis main tukeran sepatu, Bang. Jadi ternyata ada saja itu bahwa boleh 2 poros dengan kalkulasi politik tadi bahwa koalisi perubahan diganggu sehingga tidak bisa mengusung. Tidak diganggu, Bang. Diajak dengan alasan-alasan yang rasional. Ya itu namanya diganggu. Sekarang ini kan koalisi sudah terbentuk. Tapi apakah kemungkinan itu bisa terjadi? Ya mungkin lah, Bang. Apa yang tak mungkin? Saya tidak bisa membayangkan kalau AHY tidak dijadikan sebagai cawapres Anies. Itu Demokrat nggak mencak-mencak dan nggak ngamuk-ngamuk. Ada SBY di situ, Bang. Presiden 2 periode. Apa ia mau didikte oleh Nasdem? Apa mau didikte oleh Anies yang pengalaman politiknya hanya sebatas gubernur? Kan itu bayangan kita dari awam, dari jauh. Ya karena namanya pengamat. Ya, dari jauh. Bisa. Oke. Terakhir berarti dari Bang Rudi mulai. Berarti ke Kang Ferry. Tinggal menunggu sekarang momen kapan Perindo akan menentukan kemana arah dukungan, gitu ya? Fokus kami sekarang sedang proses pencalegan sampai dengan tanggal 14. Jadi karena tadi kita ingin betul-betul masuk ke Senayan, betul-betul harus betul-betul dikalkulasi terkait dengan soal itu. Tapi kita juga hitung bahwa kita ada kotel efek, itu yang menjadi penting. Jadi pasti kita akan melakukan berbagai hal yang memang saya pikir terbaik. Namanya juga Partai Persatuan Indonesia, ya kita ingin bersatu lah, kan kita ingin menjadi bagian yang melakukan pionir untuk itu. Mas Reinhardt, perlu juga menjadi catatan kita,
kenapa 5 bulan menjelang Oktober ini, yang harus juga kita perhatikan ini soal cawapres. Itu juga penting juga, karena ini konstelasi juga akan terus berdinamika kayak gitu, dan akan terus cair seperti itu. Kalau memang itu juga tidak menjadi catatan. Oke, sekarang sudah ada Mas Ganjar, sudah ada Mas Prabowo, sudah ada Mas Anies, tapi nanti akan berubah lagi ketika Ada Erlangga. ada Mas Erlangga, boleh lah, siapapun gitu ada, siapa lagi, termasuk banyak nama lainnya seperti itu. Itu yang memang menjadi poin penting. Oke, Bang Eriko terakhir singkat, berarti tinggal akan ada partai yang akan bergabung lagi nanti. Saya tetap tanya soal itu soalnya. Kita tentu berharap membangun kerjasama tentu tidak bisa sendiri, kan itu harus Tidak cukup dua? Sebanyak mungkin. Makanya tadi saya sampaikan bahwa politik adalah the art of possibility. Bisa 3 poros, bisa 3 kerjasama, bisa juga terkonsolidasi seperti Adinda sampaikan bisa tinggal 2. Tapi dia setuju kalau 3. Bukankah itu ini apa namanya bersama-sama kan gitu kan? Ya, sekali lagi ya. Itulah kelebihan Bang Nurdin tadi ya, tetap 3 ini. Selalu disupportnya PDI Perjuangan itu 3, tidak disebutkannya 4. Walaupun nomor partai kan begitu kan. Ya, tapi sekali lagi semua masih ada kemungkinan. Karena begini, sedikit aja. Kenapa saya tidak suka 4? Karena rakyat sudah tahu. Golkar itu merempat. Tinggal ketiga atau keempat, kita tunggu nanti Kang Ferry dan kawan-kawan. Tapi tadi Kang Ferry udah jelas, terus 3. Itu tadi iya kan betul tadi. Bisa. Renat dengar sendiri tadi. Ya kita tunggulah. Tapi tunggu. apapun pastinya di sini rakyat yang diuntungkan. Ya, yang pasti Rakyat bisa melihat bahwa proses ini berdinamika, tetapi hangat, tapi bersahabat. Hatinya sama ya. Nah, itu yang penting. Demokrasi ini harus kita ciptakan sebagai bagian proses elektoral yang riang gembira. Itu yang memang menjadi. Kalau itu saya setuju, politik itu harus riang gembira. Yang kalah pun boleh jadi menteri. Maksudnya itu. Oke, demikian Talk Politik with Reinhard malam hari ini. Kita akan tunggu bagaimana pergerakan-pergerakan dan juga dinamika politik berikutnya. Kalau benar-benar memang hatinya sama. Selamat malam, saya pamit. Terima kasih. Yeah.